Shalom warga kerajaan, senang sekali kita bisa jumpa di hari Minggu ini. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk pertemuan kami, ibadah ini di hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan punya sesuatu yang disampaikan kepada kami dan itu akan membuat kami bertumbuh dan menghasilkan buah. Mari Roh Kudus berbicara kepada kami secara pribadi, celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, dan kami taklukkan pikiran kami, hati kami di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan nyatakanlah segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, bulan ini kita masih tetap berbicara tentang mature atau kedewasaan. Karena itu tema khotbah saya pada hari ini adalah hambatan-hambatan pertumbuhan rohani menuju kepada kedewasaan rohani. Ya, kenapa? Karena kehidupan rohani itu menuntut adanya suatu pertumbuhan. Dari kanak-kanak rohani menjadi anak-anak rohani dan kemudian bertumbuh menjadi orang muda rohani dan selanjutnya dewasa rohani. Nah, bertumbuh ini merupakan suatu keharusan bagi setiap orang percaya. Namun, bertumbuh secara rohani bukan sama seperti halnya jasmani. Usia seseorang bukanlah ukuran pertumbuhan rohani. Pertobatan atau usia kekristenan kita bukanlah ukuran pertumbuhan rohani seseorang. Bahkan jabatan dan materi juga bukanlah ukuran pertumbuhan rohani seseorang. Jadi, marilah kita jangan memakai ukuran jasmani untuk menentukan rohani kita. Apa yang termanifestasikan melalui hidup kita adalah ukuran atau cerminan pertumbuhan rohani kita. Maka kalau kita melihat jemaat Tuhan bahwa ada 6 alasan mengapa kita harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Bertumbuh ke arah kedewasaan. Yang pertama, bahwa bertumbuh dan berbuah menunjukkan bahwa kehidupan rohani kita hidup. Ya, kalau kita tidak bertumbuh, tidak berbuah, atau kita akan mengalami kematian, atau kematian tidak akan menghasilkan pertumbuhan dan hasil atau buah-buah. Nah, yang kedua, bertumbuh dan berbuah menghindarkan kita dari kehidupan rohani yang tidak efektif. Nah, yang ketiga, bertumbuh dan berbuah menghindarkan kita dari bahaya disesatkan. Kita bisa baca dalam Efesus 4 ayat 13-14. Dan yang keempat, bertumbuh dan berbuah akan menghindarkan kita dari kemurtatan. Dalam Ibrani pasal yang ke-6 kita bisa baca di sana. Dan yang kelima, bertumbuh dan berbuah membuktikan bahwa kita adalah orang Kristen sejati. Dalam Yohanes 15 ayat 8, ayat yang ke-6 atau yang terakhir. Bertumbuh dan berbuah adalah cara kita memuliakan Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Yohanes 15 ayat 8. Nah, Dr. Warren Wiersbe mengatakan, persoalan terbesar dalam gereja bukanlah soal keuangan, tetapi soal ketidakdewasaan iman. Artinya, jika orang Kristen bersikap masa bodoh terhadap kondisi imannya, terhadap pertumbuhan rohaninya, nah sikap ini akan memunculkan banyak masalah di dalam gereja maupun kehidupan pribadinya. Nah, oleh karena itu marilah kita belajar bersama-sama pada hari ini hal-hal apakah yang menjadi penghalang pertumbuhan rohani kita untuk menuju kepada kedewasaan rohani. Oke, mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, penghalang pertama adalah kondisi batin kita yang masih mempertahankan sikap atau mentalitas kekanak-kanakan. Sekali lagi, yang pertama adalah kondisi batin kita yang masih mempertahankan sikap atau mentalitas kekanak-kanakan. Nah, 1 Korintus 13 ayat 11, hal ini seperti yang sudah dikemukakan oleh Bapak Gembala di minggu pertama di bulan Agustus ini.
1 Korintus 13 ayat 11 mengatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Coba kalau kita lihat dari ayat ini, terjadi perubahan di sini. Waktu kanak-kanak kita merasa, berpikir, atau berlaku seperti kanak-kanak. Tetapi ketika menuju kepada kedewasaan, kita sudah menjadi seorang yang dewasa, maka kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Tapi kalau kita melihat hari-hari ini, masih banyak orang Kristen yang takut untuk meninggalkan zona nyamannya. Takut meninggalkan sifat kekanak-kanakannya. Ya, usia boleh dewasa tetapi sikap masih kekanak-kanakan. Dalam penelitian, ya, dalam penelitian dikatakan adanya sindrom Peter Pan yang menyebabkan seorang dewasa itu bertingkah seperti anak-anak. Sindrom Peter Pan ini menyebabkan seseorang cenderung untuk tidak mandiri, bersifat kanak-kanakan, hanya suka bermain saja, mempunyai perasaan yang cemas, takut, rasa tidak mampu, tidak percaya diri, tidak memiliki rasa tanggung jawab, egosentris, ya, semuanya untuk dia, saya, dan berusaha untuk melindungi diri dengan bersikap seperti anak-anak, seolah-olah dia tidak punya beban hidup. Nah, hal ini berbeda dengan free spirit atau the spirit of freedom yang telah dikemukakan atau diajarkan oleh Bapak Gembala, ya, bahwa kita memang harus punya free spirit supaya kita bebas untuk berjumpa, bertumbuh dan sebagainya. Bukan berarti kita bersikap liar, tetapi dalam konteks atau role yang ada. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa sikap kanak-kanak ini atau ini ada kaitannya dengan the spirit of childish, ya, atau roh kekanak-kanakan. Roh kekanak-kanakan ini kalau kita tidak sadari, ini akan bisa menguasai kehidupan kita orang percaya. Ya, the spirit of childish ini akan bisa terus memperbudak kita sehingga kita tidak bertumbuh karena kita merasa nyaman dengan kekanak-kanakan ini. Nah, spirit ini akan mempengaruhi mentalitas seseorang. Spirit ini memang harus dipatahkan, ya, karena kita percaya bahwa inner man kita harus dikuatkan. Bukan apa yang dari luar, tetapi harus keluar dari dalam, ini harus keluar, ya. Bukan outside in, tapi inside out, ya, keluar. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus sadar kalau masih ada the spirit of childish ini, karena ini yang akan membawa banyak persoalan dalam berbagai bidang kehidupan kita maupun secara rohani. Nah, caranya ya tinggalkan. Kita harus mengadakan pelepasan untuk the spirit of childish ini. Nah, ciri seseorang yang dikuasai oleh childish spirit ini adalah, coba kita lihat dalam Ibrani 5 ayat yang ke-12. Ibrani 5 ayat 12 berkata begini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tetapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyertaan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi ditinjau dari sudut waktu. Seharusnya kita sudah jadi pengajar, tetapi kita masih perlu diajar, ya, asas-asas pokok lagi. Dan kita masih minum susu, ya, bukan makanan keras. Nah, hal ini memang ada kaitannya dengan 1 Korintus 3 ayat yang kedua. Di situ Paulus menekankan bahwa susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ya, anak-anak makanannya ya makanan ya yang
kayak seperti bubur yang lebih-lebih kalau usaha-usaha kanak-kanakan ya. Kanak-kanak ya dia makan ya, kita tidak bisa memberikan langsung nasi goreng ya dan hal-hal yang lain yang keras ya, tetapi ya sesuai umur ya, makanan itu diberikan sesuai umur. Lalu penulis surat Ibrani melanjutkan di dalam Ibrani 5 ayat 13. Ibrani 5 ayat 13 di sini dikatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami. Catat baik-baik di situ, coba kita lihat di sini. Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Jadi barang siapa yang masih kanak-kanak, yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami. Perhatikan kata memahami di sini. Ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah, berbicara soal bertumbuh ke arah kedewasaan, itu juga berbicara bagaimana kita memahami sesuatu. Ya, kita harus bertumbuh di dalam pemahaman. Ini yang menjadi sangat penting bagi kita. Bertumbuh di dalam pemahaman itu menyangkut ya batin kita, inner man kita di situ, pikiran kita. Nah, ini yang harus kita pahami baik-baik. Sebab dikatakan di situ, ia adalah anak kecil. Ya, jadi barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Fuyung hai, siomai, dan lain-lain. Itu untuk orang-orang dewasa. Ya, sate rage dan lain itu untuk orang-orang dewasa. Itu tidak berlaku untuk anak-anak ya. Kanak-kanak mereka akan susah untuk memakannya, bahkan mencernanya. Nah, jadi dikatakan di sini makanan keras apa itu? Firman kebenaran yang disajikan itu bukan sesuatu yang hanya memotivasi kita, tetapi firman kebenaran itu bisa mengoreksi kehidupan kita, menegur kita, bahkan menolong kita ya. Adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Mempunyai panca indera yang terlatih. Ada orang berkata ketika dia berusaha sudah semakin berumur, dia bilang saya sudah banyak makan garam. Ya, untung tidak menjadi darah tinggi. Tapi di sini kan mempunyai panca indera yang terlatih. Orang yang dewasa rohani akan mendapatkan pelatihan-pelatihan. Mereka akan terlatih dalam berbagai bidang, dalam hal-hal yang rohani, terlatih. Bahkan dikatakan mereka terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, ketika kita manusia diciptakan, ketika roh Tuhan dihembuskan, di situ Neshama itu bisa berbicara tentang bagaimana Tuhan memperlengkapi kita dengan pengetahuan untuk bisa membedakan hal yang baik dan hal yang jahat. Nah, tapi orang-orang anak-anak kecil masih belum tahu. Kanak-kanak belum dapat memahami apa yang baik atau apa yang jahat, apalagi memahami kehendak Tuhan. Mereka, anak-anak ini harus perlu diarahkan, perlu dididik, mereka perlu dilatih. Namun orang dewasa rohani akan dapat memahami kehendak Tuhan karena mereka sudah terlatih untuk membedakan apa yang baik daripada yang jahat. Nah, kita harus keluar dari perbudakan childish spirit ini. Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kita dikatakan oleh roh kita bisa berseru ya Abba, ya Bapa, kita menjadi pewaris kerajaan
Allah, janji-janji Allah. Tetapi kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Spirit childish ini akan membuat kita selalu insecure. Kita akan membuat kita ketakutan. Nah, ini yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Nah, memang tidak ada lagi perbudakan di dalam Kristus, kecuali kita mengizinkan dan kita mau tetap hidup di dalam perbudakan. So, mari sekarang tinggalkan mentalitas kekanak-kanakan ini. Nah, sifat kanak-kanakan ini akan terus bercokol jika kita tidak mau meninggalkan dan untuk bertumbuh menjadi dewasa. Oke, poin yang kedua. Poin kedua berbicara tentang ketidakmauan kita untuk berkomitmen. Kita mempunyai independent spirit. Ketidakmauan kita untuk berkomitmen atau independent spirit. Nah, orang seperti ini adalah orang yang mau hidup bebas, tidak mau diatur, tidak ada disiplin, hanya mau mengikuti perasaannya saja, bertindak semaunya, tidak mau bertanggung jawab. Nah, manusia seperti ini, walaupun secara rohani ini akan menjadi manusia yang liar, mempunyai rohani yang liar, yang susah untuk kita tidak mengendalikan seseorang, tetapi seperti kuda liar, kita harus memakai kekang di situ. Supaya untuk apa? Kekang ini adalah kebenaran firman Tuhan, bukan kita berusaha untuk mengendalikan secara kekuasaan otoritas kita. Tidak seperti itu. Tetapi orang-orang yang mempunyai independent spirit ini, ya seperti inilah yang kita bisa lihat tadi. Bahwa namun banyak orang Kristen juga mempunyai sifat karakter seperti ini, yang mereka tidak mau berkomitmen. Nah, secara terminologi komitmen itu berasal dari kata committer, atau yang berarti menyatukan atau mengerjakan, menggabungkan dan mempercayai. Jadi dalam hal ini menurut asal katanya, arti komitmen itu adalah suatu sikap setia dan tanggung jawab penuh seseorang terhadap sesuatu hal, baik itu untuk diri sendiri, orang lain, organisasi maupun hal-hal tertentu. Jadi komitmen itu berarti sikap setia dan sikap bertanggung jawab. Dalam hubungan-hubungan yang ada, dalam komunitas yang ada, baik terhadap kita, saya pribadi, organisasi atau kepada Tuhan, jadi orang-orang yang tidak suka pada komitmen atau mempunyai independent spirit ini akan terlihat dari tindakan dan perbuatannya. Perbuatan kalau kita lihat secara jasmani, orang yang tidak punya komitmen misalnya dalam keluarga, dia tidak akan bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap pasangannya. Kalau dia masih muda, dia akan berganti-ganti pasangan, tidak mau bertanggung jawab, atau gonta-ganti pekerjaan, atau misalnya contohnya kalau memakai barang orang lain tidak mau bertanggung jawab, rusak, dan sebagainya, atau suka melanggar otoritas, tidak mau hidup dalam komunitas. Nah, mari ini yang harus kita pahami baik-baik, independent spirit akan mempengaruhi mentalitas seseorang. Kenapa? Karena dia akan bisa bertindak sebagai seorang kritikus yang tidak pernah memberikan solusi. Suka menyalahkan orang. Dia tidak mau ada dalam komunitas, tidak mau terlibat dalam pelayanan. Pelayanan bisa saja dia terlibat, tetapi terlibat semau-maunya dia saja. Suka menuntut tanpa mau berkorban. Nah, hidup tanpa berkomitmen ini secara rohani akan mengakibatkan kita tidak akan bertumbuh menjadi dewasa. Sekali lagi, bahwa hidup tanpa komitmen secara rohani akan mengakibatkan kita tidak akan bertumbuh menjadi dewasa rohani. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 yang membuktikan bahwa komitmen itu sangat penting. Kisah Para Rasul
2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Bayangkan ke gereja awal ini, kalau tidak ada komitmen, maka kita tidak akan mengalami pergerakan seperti hari-hari ini. Kita mungkin tidak akan menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi dari awal, gereja mula-mula telah membangun komitmen apa di situ. Mereka bertekun dalam pengajaran. Ketekunan itu membutuhkan suatu komitmen. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti. Efesus 4 ayat 3 sampai 4. Ya, Efesus 4 ayat 3 sampai 4 di situ berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh apa? Ikatan damai sejahtera. Ikatan ini kalau kita mau mengikat itu membutuhkan komitmen. Ikatan terhadap hubungan-hubungan yang ada. Memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh. Kesatuan memerlukan komitmen, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Jadi panggilan ketika direalisasikan itu sangat membutuhkan komitmen. Ingat, komitmen, kita diminta berkomitmen bukan untuk dikendalikan, agar supaya kita bisa tertib secara rohani dan bisa bertumbuh secara rohani, terperhatikan secara rohani. Ya, agar bertumbuh secara rohani, ya sebagai orang percaya perlu komitmen di dalam komunitas, dalam satu wadah. Jika tumbuhan kemudian tidak komitmen dalam satu wadah, dia akan pindah-pindah, maka hidupnya tidak akan berakar dengan baik dan tidak akan mendapatkan makanan yang baik. Ya, nah bahkan mungkin pertumbuhan rohaninya kerdil. Komitmen itu akan membuat kita semakin bertumbuh kuat. Nah, kita harus berkomitmen dalam komunitas seperti apa? Komunitas terkecil ya adalah keluarga jasmani kita. Kita komitmen di situ, ya. Dan kalau kita lihat komunitas rohani juga seperti komunitas-komunitas sel kerajaan atau KK itu merupakan wadah terkecil. Di situ kita harus berkomitmen, komitmen kepada gereja lokal. Komitmen ini harus ditandai juga dengan apa? Tadi ada kesetiaan dan tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab secara bersama-sama di dalam satu komunitas gereja lokal. Nah, juga ada komitmen di dalam tubuh Kristus. Ya, kita harus bertanggung jawab juga di situ untuk mengembangkan gereja lokal maupun tubuh Kristus yang di mana kita berada. Nah, jadi kita harus lihat di sini kita bukan hanya sekedar menerima, tetapi kita juga harus tahu bagaimana kita bisa mengembalikan, bertanggung jawab. Ya, banyak kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga pun ketika ada anak mulai dewasa, mereka juga ikut bertanggung jawab di dalamnya, ya. Dan seperti itulah kita berkomitmen, ada kesetiaan, ada rasa tanggung jawab di dalamnya, mempunyai tanggung jawab secara komunal. Nah, jika komitmen kepada tubuh Kristus ya secara universal, ya, kita harus membangun tubuh Kristus sesuai panggilan dan karunia yang Tuhan berikan. Nah, jadi marilah kita menyadari di sini bahwa cara iblis untuk menghancurkan umat Tuhan, gereja Tuhan, yaitu dengan cara menghancurkan komitmen orang percaya. Ya, sekali lagi, cara iblis untuk menghancurkan umat Tuhan atau gereja Tuhan, ya dengan cara menghancurkan komitmen. Bagaimana komitmen bisa hancur? Ya, melalui kekecewaan, sakit hati, kepahitan, ketidaksetiaan, dan lain sebagainya. Ini akan menghancurkan komitmen-komitmen itu. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa ketika kita dibawa untuk tidak mau berkomitmen,
dalam komunitas, dalam gereja lokal, atau dalam tubuh Kristus secara universal, maka kita sudah termakan dengan strategi iblis. Nah, mengapa kita harus menyatukan diri ke dalam tubuh Kristus? Paling sedikit, ya ada 3 alasan. Yang pertama, di dalam tubuh Kristus, dalam komitmen kita di gereja lokal, atau dalam komitmen kita dalam komunitas sel, di situ ada nasihat, ada dorongan, ini sudah pasti. Ya, ketika kita berkumpul dalam komunitas kecil, dalam gereja lokal, ataupun dalam tubuh Kristus secara universal, di situ pasti akan ada nasihat dan ada dorongan-dorongan. Ya, dorongan-dorongan untuk apa? Untuk bertumbuh, untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi kita harus bertanggung jawab di sini. Nah, alasan yang kedua, dalam komitmen itu akan ada persekutuan di situ. Ya, persekutuan ini bukanlah pertemuan biasa atau obrolan basa-basi, tetapi di dalamnya ada koinonia. Ya, atau koinonia ini bisa berarti begini, menjalani kehidupan bersama-sama sebagai satu kesatuan dalam kejujuran dan kebenaran. Nah, jadi persekutuan kita akan membuat kita untuk saling terbuka, saling jujur, saling memperhatikan. Saling, di sini ada kata saling. Koinonia ada kaitannya dengan kata saling, saling mendorong, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling terbuka, jujur terhadap apa yang ada. Nah, yang ketiga, komitmen ini sangat penting untuk apa? Supaya kita menumbuhkan tanggung jawab. Ya, Tuhan memberikan kita tugas dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga Allah. Ya, kita punya hak, tetapi juga kita punya kewajiban di dalamnya. Nah, setiap anggota memiliki tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan satu dengan yang lain. Karena ini akan mengganggu jalannya suatu komunitas, suatu pergerakan. Nah, tanggung jawab itu, ya misalnya kita bisa menghadiri ibadah atau komunitas sel kita secara teratur, kita mendukung program gereja, kita menaati otoritas pemimpin gereja, dan kita bertanggung jawab untuk apa? Memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil kerajaan. Nah, kita juga apa di dalamnya? Kita juga ikut terlibat memelihara umat Tuhan, memelihara persekutuan itu, ya, agar tetap bisa berjalan dengan murni dan baik dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat, kata firman Tuhan. Nah, Yesus akan datang pasti. Kita sudah hidup di penghujung akhir zaman, di masa-masa terakhir. Karena itu firman Tuhan katakan, jangan kita kehilangan komitmen. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saat-saat memang seperti ini kita gampang sekali untuk terpecah-pecah. Gampang sekali kita independen. Kita bisa memilih para pendeta yang baik, yang luar biasa, kita buka YouTube-nya. Tetapi apakah kita bisa bertumbuh? Pertumbuhan itu terjadi ketika kita ada dalam satu komunitas. Apakah kita bisa bertumbuh seorang diri? Bisa saja. Tetapi ingat bahwa manusia itu bukan hanya makhluk individu saja, tetapi makhluk sosial. Butuh komunitas yang ada, butuh wadah untuk bisa bertumbuh di situ. Dan kalau kita, komunitas itu ibarat payung. Kalau kita ada di dalamnya, maka kita akan terhindar dari hujan misalnya atau panas. Tetapi ketika kita keluar dari payung itu, maka hujan panas akan bisa kena kepada kita, bisa membuat kita sakit. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk, ya, seperti yang disampaikan berulang-ulang, bahwa mari kita jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Kita menghadiri ibadah, kita gampang saja kita bisa memilih, tapi
dalam persekutuan kita menyediakan ibadah Zoom. Ya, di situ lewat Zoom. Jadi kita bisa saling terkoneksi di situ. Ya, saling dikenali di situ. Ada komunikasi, ada tatap muka. Ingat sekali lagi, senyuman Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu itu menjadi berkat bagi kami. Dan kehadiran kami pun menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Saling membutuhkan satu dengan yang lain. Karena itu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetap jangan meneladani mereka, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Halangan pertumbuhan rohani adalah merasa diri lebih rohani atau tinggi rohani daripada yang lain. Ya, merasa diri lebih rohani atau lebih tinggi rohaninya daripada yang lain. Kekristenan bukan hanya berbicara aktivitas jasmani saja, namun kekristenan itu berbicara hubungan. Ya, melayani bukan hanya sekedar aktivitas, namun banyak orang yang mengukur tingkat kerohaniannya dengan aktivitas pelayanan yang dikerjakan. Semakin banyak pelayanan, berarti semakin rohani dia. Ya, bukan demikian. Ya, kalau kita merasa diri, misalnya saya terlalu banyak melayani, banyak pelayanan saya. Oh, berarti saya sudah dewasa rohani. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, padahal ukuran kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan oleh berapa lama pelayanan dan banyaknya aktivitas pelayanan yang dikerjakan. Apakah kita melayani pelayanan sudah membangun hubungan dengan Tuhan? Atau kita hanya mengerjakan pelayanan, tapi kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan? Ya, makanya banyak orang merasa burning out, ya, merasa capek dalam pelayanan. Ya, karena tidak mengelola segala sesuatu dengan baik. Nah, hal ini tinggi hati ini atau lebih rohani atau lebih tinggi rohani ini, ya, ini akan membuat seseorang meremehkan keadaan sekeliling. Padahal Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata begini, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Aktivitas pelayanan bukanlah senjata untuk menghadapi iblis. Makanya jangan heran banyak orang yang sudah melayani Tuhan dengan banyaknya pelayanan bisa jatuh karena apa? Tidak berjaga-jaga. Tidak membangun kedewasaan. Ada kelemahan di situ. 1 Korintus 10 ayat 12 berkata begini. Sebab itu 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Firman Tuhan katakan ini, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, atau siapa yang menyangka bahwa saya punya kerohanian yang kuat, yang baik. Oh, saya lebih rohani. Saya mempunyai kekuatan rohani. Hati-hati supaya kita jangan jatuh. Nah, merasa diri rohani, nah ini perhatikan di sini, merupakan bentuk daripada kesombongan rohani. Orang yang sombong rohani akan menuai kehancuran dalam kehidupannya. Orang yang merasa diri lebih rohani biasanya apa? Sok pamer pelayanan, ya, dengan motivasi agar orang lain memuji atau menghargai, bahkan menjadikannya sebagai idola. Wah, hebat pelayanannya, luar biasa. Ya, bahkan mungkin dalam khotbah bukan firman Tuhan yang disampaikan, tetapi apa? Pengalaman kehebatan pelayanannya, ya. Dan
orang yang merasa diri sangat rohani, ia akan memandang rendah kerohanian orang lain. Ya, saya ini sudah senior, saya ini sudah banyak pelayanan, apa kau junior? Ya, bukan demikian. Ya. Dan bahkan ya ini akan menganggap enteng atau menganggap sebelah mata orang yang jatuh dalam masalah. Jika ada teman kita yang jatuh masalah, memang dia tidak kuat rohaninya. Memang dia begini. Memang ya merasa lebih hebat dari orang lain. Orang yang merasa diri lebih rohani akan membawa orang lain berfokus kepada dirinya, bukan kepada Tuhan. Ya, jadi fokus kepada dirinya. Jadi saya ingat dulu kalau kita biasa dalam praise and worship, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, tapi dalam hati ya bagi dua Tuhan ya, setengah untuk Tuhan, setengah untuk saya. Nah, bagi orang yang merasa diri lebih rohani menganggap dirinya dekat dengan Tuhan. Dan apa yang dikatakannya adalah suara Tuhan bagi orang lain. Nah, orang yang merasa diri lebih rohani biasanya akan membangun pelayanannya sendiri dan tidak mau berkomitmen dalam komunitas tubuh Kristus. Jadi, janganlah kita merasa diri lebih daripada orang lain. Mari kita rendahkan diri kita. Ya, bukan merendah, bukan bersikap ya rendah diri, tetapi merendahkan diri kita. Nah, mari saudara, kita harus keluar dari halangan-halangan, dari rintangan ini. Jangan menganggap bahwa sebagai orang rock, jemaat rock, jangan menganggap kita lebih tinggi rohaninya dibanding umat Tuhan yang di luar komunitas rock. Jangan menganggap bahwa kitalah yang punya kerajaan itu, umat Tuhan yang lain tidak. Ini sangat berbahaya. Ya. Justru kita harus bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, hidup dalam budaya kerajaan Allah. Titus 1 ayat 16 berkata, mereka mengaku mengenal Allah. Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Dalam 1 Timotius 1 ayat 19 berkata, 1 Timotius 1 ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Kata menolak ini berarti tidak peduli, tidak melakukan, tidak menjaga, dan dengan sengaja melakukan hal-hal yang salah. Karena itu kita harus sadar, berjaga-jaga supaya iman kita jangan kandas. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi, kalau kita melihat sini pada umumnya ada 3 penghalang pertumbuhan rohani kita untuk masuk kepada kedewasaan. Ya, yang pertama, kondisi batin kita masih mempertahankan sikap atau mentalitas kekanak-kanakan. Yang kedua, ketidakmauan kita untuk berkomitmen. Yang ketiga, merasa diri lebih rohani atau tinggi rohani. Oleh karena itu, saya mengajak jemaat Rock Makassar atau umat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini dimanapun, baik lewat Zoom, YouTube, Facebook. Mari kita sadar, berjaga-jaga senantiasa dari ketiga hal ini, karena ini akan terus merongrong kehidupan kita. Dan mari teruslah bertumbuh dalam Tuhan dengan cara bersekutu, baik secara pribadi dengan Tuhan atau melalui komunitas-komunitas yang ada. Tetap berakar ke bawah dan bertumbuh ke atas. To be rock. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kami mendapatkan anugerah berkat Tuhan. Firman-Mu mengoreksi kehidupan kami, dan kami didorong untuk terus bertumbuh. Mari Roh Kudus, halangan-halangan yang telah tadi kami dengarkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan terobosi itu, kami akan melepaskan semua yang tidak perlu, kami akan tinggalkan di belakang sehingga kami bisa maju terus ke depan, kami bisa bertumbuh ke arah kedewasaan seperti yang Tuhan inginkan.
dalam kehidupan kami. Diberkati setiap kami percaya kesehatan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi bagi setiap yang sakit, yang lemah, yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat, anugerah, kasih karunia Tuhan terjadi. Karena kami bertumbuh di dalam kedewasaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.